Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masuk ke part 60 ya. Dan hari ini kita akan membahas salah satu FRTU CPNS 2021, yaitu tentang barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Dari informasi dari teman-teman kita yang sudah tes, teman-teman, ternyata soal seperti ini ada yang keluar, teman-teman. Memang tidak semua peserta tes mendapatkan ini, tapi ada yang keluar ya. Setidaknya kita pelajari untuk persiapan ketika nanti misalnya soal seperti ini keluar, itu kita jangan diawur sajalah ya, jangan seperti itu, diarang sajalah jawabannya, jangan seperti itu ya. Jadi ini kita bahas sebagai dasar ya, kita kupas tuntas tentang materi barisan dan deret supaya teman-teman punya bekal nanti ketika ada soalnya bisa menyelesaikannya dengan baik ya. Jadi kemarin ada yang memberikan informasi kepada saya, biasanya kan itu deret angka itu kan biasanya hanya seperti ini ya, 5, 10, 15, angka seterusnya berapa kan seperti itu. Ternyata tidak, teman-teman. Di sini ditanyakan ya suku ke 10 ya, seperti itu yang ditanyakan. Ya, ada yang memberikan informasi seperti itu dari teman kita yang sudah tes ya. Jadi kita harus belajar tentang materi ini untuk persiapan ya. Siapa tahu nanti keluar ya ketika kita tes seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, sebelum saya memberikan trik dan tipsnya supaya mudah untuk dipahami oleh teman-teman, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Dan juga teman-teman, di sini saya rekomendasikan untuk tempat latihan soal, teman-teman bisa menggunakan platform Sobat CPNS. Silahkan klik saja link di bawah di deskripsi, kemudian silahkan daftarkan diri Anda untuk mendapatkan soal gratis ya, kemudian materi yang bisa digunakan untuk belajar persiapan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Di pembahasan kita hari ini, teman-teman, hari ini saya akan bahas dengan sederhana dan saya harapkan juga jelas dipahami oleh teman-teman semuanya. Kita akan membahas rumusnya apa saja, bagaimana menentukan rumusnya, bagaimana cara mengerjakannya, dan tentu saja dilengkapi dengan soal dan pembahasannya. Oke ya, jadi kita masuk ke barisan dan deret. Nah, barisan dan deret ini selalu menjadi satu, teman-teman ya, barisan dan deret. Bedanya apa? Sebelum kita masuk ke pembahasan aritmatika dan geometri, jadi yang dimaksud dengan barisan itu biasanya dipisahkan dengan tanda koma. Ya, itu namanya barisan. Nah, kalau deret itu adalah penjumlahan, teman-teman ya. Deret itu berarti angka ditambah angka ditambah angka gitu ya. Jadi sudah tahu ya, baru kita bahas sebentar teman-teman sudah ada gambaran ya. Jadi yang dipisahkan tanda koma misalnya di sini 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu adalah barisan. Kalau 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 itu namanya deret. Ya, tahu ya bedanya barisan dan deret. Nah, kemudian barisan dan deret itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah aritmatika dan yang kedua adalah geometri. Nah, di sini untuk aritmatika, cirinya itu pola bilangannya itu selalu menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Itu namanya aritmatika. Kalau geometri itu polanya itu adalah perkalian atau pembagian. Ya. Jadi barisan dan deret sudah paham. Sekarang untuk aritmatika polanya itu selalu plus dan negatif. Kemudian geometri kali atau bagi. Ya, misalnya sederhananya seperti ini, 2, 4, 6, seperti itu ya. Maka ini polanya adalah plus 2, ini plus 2, kemudian plus 2 terus. Nah, itu namanya aritmatika ya. Polanya plus dan negatif. Nah, kemudian kalau yang geometri itu polanya biasanya seperti ini, misalnya 8, 16 dan seterusnya. Ya, dari 2 ke 4 ini kan kali 2, dari 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2 dan seterusnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan pola itu ini, teman-teman. Kali 2 kali 2 kali 2. Nah, kali berarti geometri. Nah, kalau yang atas tadi penjumlahan atau nanti misalkan ada soal polanya pengurangan. Nah, itu masuk ke aritmatika. Tahu ya sekarang bedanya aritmatika dan bedanya geometri? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke pembahasannya.
Jadi di sini dibagi menjadi 4 bagian, ya. Barisan aritmatik, deret aritmatik, barisan geometri, deret geometri. Yang warna biru itu aritmatika, yang warna hijau itu adalah geometri, ya. Saya kasih warna supaya teman-teman mudah saja untuk melihat dan mengingatnya. Oke ya. Nah, jadi barisan aritmatika ya itu dituliskan seperti ini ya. Seperti tadi 2, 4, 6 dan seterusnya. Pemisahnya adalah koma, polanya adalah plus atau negatif. Kalau deret aritmatika itu 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya. Polanya plus 2 terus ya. Tapi yang namanya deret itu adalah penjumlahan. Jadi nanti kalau berbicara tentang deret, oh berarti dihitung jumlahnya berapa. Kalau berbicara tentang barisan, ya nanti paling yang ditanyakan suku ke-5 berapa ya, suku ke-10 berapa ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk coba ke barisan geometri. Kalau barisan geometri, tadi polanya apa geometri? Oh, kali dan bagi, ya. Berarti di sini polanya 2,4, 8,16 dan seterusnya seperti itu. Ya, ini kali 2, kali 2, kali 2. Nah, itu namanya barisan geometri. Ingat ya, barisan itu pemisahnya adalah koma, deret itu adalah pemisahnya adalah plus. Maka di sini bisa saya tulis 2 tambah 4 tambah 8 ditambah 16 dan seterusnya. Itu namanya adalah deret geometri. Oke, sudah paham atau belum teman-teman? Saya ulangi ya. Jadi barisan tadi pemisahnya koma, deret tadi adalah penjumlahan. Jadi deret itu penjumlahan, itu maka tandanya adalah plus. Kemudian kalau aritmatika polanya itu plus dan negatif, kalau geometri polanya adalah kali dan bagi. Nah, kemudian kita masuk yang pertama, barisan aritmatika. Di sini langsung saja saya berikan rumusnya ya. Jadi kita kalau mencari barisan aritmatika suku ke n ya atau suku ke berapapun yang ditanyakan pada soal, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Nah, UN itu apa? A itu apa? N itu apa? B itu apa? Nah, kita bahas di sini ya. UN itu adalah suku ke N ya. Suku ke N itu bagian yang keberapa gitu ya maksudnya. Nanti kita bahas semuanya satu persatu. Ini saya di slide ini hanya menyampaikan konsep dan rumusnya saja. Nanti kita tetap bahas semua soalnya. Namanya saja kupas tuntas ya teman-teman ya. Oke, jadi UN itu adalah suku ke N, kemudian A itu adalah suku pertama. Suku pertama itu suku awal, sama saja dengan suku awal. Teman-teman mengingatnya A itu awal, oh berarti suku pertama gitu. Nah, B itu beda. Beda itu selisih ya, selisih. Seperti ini tadi, selisihnya berapa? Oh selisihnya 2 gitu. Nah, cara mencari selisih itu juga ada teman-teman. B itu adalah suku ke N dikurangi suku ke N-1. Maksudnya di sini suku ke N itu misalnya yang diketahui adalah U2, maka dikurangi U1 ya, atau U3 dikurangi U2 atau U10 dikurangi U9 seperti itu. Nanti akan menemukan beda atau selisih gitu ya cara mencarinya ya. Nah, kemudian N itu adalah banyak sukunya. Nanti yang ditanyakan berapa. Oke, jadi untuk barisan aritmatika kita cukup menggunakan UN, A, B, N gitu ya. Cirinya kalau menggunakan B itu namanya adalah aritmatika. Aritmatika itu punya B. Nah, nanti di geometri nanti kita punya yang namanya R, rasio atau perbandingan. Jadi ciri yang sangat membedakan aritmatika dan geometri itu adalah kalau aritmatika itu punya selisih B. Kenapa kok selisih? Lah tadi kan polanya plus dan min, ya pasti punya selisih kan gitu. Kalau geometri itu punya R, rasio. Rasio itu apa? Perbandingan. Kenapa kok perbandingan? Nah tadi kan polanya perkalian dan pembagian kan gitu ya. Oke ya, tahu ya bedanya aritmatika dan geometri. Oke, kalau sudah, sekarang kita masuk ke deretnya, deret aritmatik. Deret aritmatik itu adalah kita punya rumus Sn. Nah, Sn itu apa? Dilihat di sini sudah saya tuliskan. Jumlah n suku pertama, jumlah n suku pertama. Ya, maksudnya jumlah n suku pertama itu gimana? Ya, misalnya di sini 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20.
Ada berapa suku ini? Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Oh, ada 4 suku. Berarti jumlah 4 suku pertama itu disimbolkan dengan S4. Ya, jadi S4 itu apa? 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 seperti itu. Namanya adalah jumlah 4 suku pertama. Ini ilustrasi saja ya. Jumlah 4 suku pertama, yaitu disimbolkan dengan S4. Ya, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U3 ditambah U4. Ingat ya, kan kita berbicara deret sekarang. Deret tadi kan penjumlahan ya teman-teman ya. Oke, nah daripada kita menghitung manual, di sini sudah disediakan rumus. Ini rumusnya bukan 2 ya, tapi hanya 1. Di sini saya tulis atau, maka teman-teman bisa memilih salah satunya ya. Boleh memilih yang atas atau yang bawah, ini sama saja teman-teman. Kalau saya biasanya pilih yang bawah saja, karena tidak perlu mencari UN. Kalau yang atas kan mencari UN. Berarti Sn itu sama dengan N/2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan B. Oke, itu rumus yang deret aritmatika, yang B ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas semua soalnya. Teman-teman silakan perhatikan dulu dengan baik ya. Kemudian kita masuk ke geometrinya. Barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri untuk mencari suku ke N itu kita bisa menggunakan UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 ya. Pangkatnya dikurangi 1 nanti ya. UN itu adalah suku ke N, A itu awal, suku awal ya tadi ya. Nah, R itu adalah ciri dari geometri, yaitu rasio atau perbandingan. Nah, jadi kalau kita mau mencari suku kelima misalnya, ya berarti A dikalikan R pangkat N-1, 5-1, R pangkat 4 gitu. Nah, A-nya tinggal dimasukkan angkanya, R-nya tinggal dimasukkan angkanya, ketemu seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke deret geometri ya. Deret geometri itu rumusnya ada 2, tapi sebenarnya sama saja teman-teman ya. Untuk yang pertama, yang atas, itu kalau R-nya lebih dari 1, rasionya atau perbandingannya itu lebih dari 1. Misal R-nya 2 atau R-nya 5 misalnya. Nah, itu pakai yang atas. Kemudian kalau R-nya itu bentuknya pecahan, itu pakai yang bawah. Misalnya R-nya setengah, R-nya sepertiga. Nah, itu pakai yang bawah seperti itu ya. Ini gampang kalau diperhatikan, Sn sama dengan Ari per Ri gitu ya. Kalau yang bawah Sn sama dengan air per ir gitu ya. Jadi ini boleh teman-teman supaya tidak lupa urutannya ya. Sn sama dengan air per ir. Nah, ini untuk mengingat saja. Air ya, A dikalikan R pangkat N. Ini Ari ya, Ari. Kalau yang bawah itu baru air ya. Saya hapus dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya punya penghapus teman-teman. Supaya kalau salah, ini kan saya hanya sekali rekaman ya. Jadi kalau salah ya mohon dimaklumi. Ya, jadi Sn untuk yang ini kita punya rumus Ari dibagi Ri gitu. Nah, untuk mengingat saja rumus Sn untuk geometri ya ini ya teman-teman ya. Ari per Ri. Atau suku geometri yang kedua, kalau R-nya itu pecahan berarti Sn sama dengan air per ir. Nah, gitu. Air ir, Ari Ri. Nah, gitu ya teman-teman ya untuk mengingatnya ya. Oke, sudah bisa ya. Ini saya sampaikan rumusnya saja. Dan satu lagi teman-teman yang ternyata keluar juga, ada salah satu yang keluar. Itu adalah deret tak hingga. Sebelah kanan atas teman-teman bisa lihat yang bagian E. Nah, deret tak hingga ini rumusnya sederhana sekali ya. Tinggal bentuknya seperti ini. S tak hingga itu adalah rumusnya air ya. S tak hingga itu rumusnya juga air, tapi ir-nya di bawah ya, air. A dibagi 1 min R gitu aja. Nah, seperti apa contoh soalnya nanti kita akan bahas. Nah, simbolnya seperti ini ya, deret tak hingga. Oke ya teman-teman, jadi teman-teman untuk materi ini cukup mengingat aritmatika itu polanya plus negatif, geometri itu polanya kali bagi, kemudian barisan aritmatika itu rumusnya seperti ini, deret aritmatika pilih salah satu saja, kalau saya yang bawah biasanya, kemudian kalau barisan geometri itu rumusnya juga sudah pasti itu, deret geometri rumusnya Sn sama dengan Ari dibagi Ri, Sn sama dengan air dibagi ir kan gitu. Oke ya, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soalnya teman-teman. Saya harapkan teman-teman tidak skip video ini ya, karena akan sangat
bermanfaat sekali ya soal-soal yang akan kita bahas ya. Siapa tahu nanti keluar sama persis nanti gimana nanti. Oke ya, sekarang kita yang ke A dulu, barisan aritmatik. Tadi kita punya UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Ya, nah soalnya misalnya seperti ini. Diketahui barisan 7, 5, 3, dan seterusnya. Suku ke-40 dari barisan tersebut adalah ya suku ke-40 yang ditanyakan. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman, yang perlu kita lakukan, yang pertama, ingat rumusnya. Oh, rumusnya ini. Sudah, ingat. Kemudian tentukan apa yang dibutuhkan rumusnya. Oh, kita butuh A, kita butuh N, kita butuh B kan gitu ya. Ya. Atau di sini bisa kita cek dulu, dari 7 ke 5 itu ternyata pengurangan atau pengurangan atau penambahan ya. 7 biar jadi 5 gimana? Dikurangi 2. 5 ke 3 dikurangi 2. Nah, bukan plus 2 ya teman-teman ya. Berarti di sini kita bisa tulis A-nya, tadi apa teman-teman? Suku awal. Iya, suku awal itu yang paling kiri. Berarti A-nya 7. Nah, B-nya itu ini, polanya itu, bedanya itu adalah polanya. Negatif 2 teman-teman. Ya, jadi yang dimaksud beda atau selisihnya itu adalah polanya. Negatif 2. Nah, kemudian N-nya berapa? Karena ditanyakan adalah suku ke-40, berarti N-nya 40. Oke, sudah selesai. Tinggal kita kerjakan, kita masukkan semua ke rumusnya. Suku ke-40 berarti U40 ya, sama dengan A-nya itu 7 ditambah N-nya 40 dikurangi 1 dikalikan B. B-nya adalah negatif 2. Hati-hati kalau ada negatifnya harus dikurung ya. 7 ditambah 39 dikalikan negatif 2 sama dengan 7 ya ditambah, nah ini berapa ini? 39 dikali 2 adalah negatif 78 ya. Nah 7 plus negatif 78 berarti 7 dikurangi 78 ya teman-teman ya. Positif ketemu negatif kan jadi negatif ya. Jadi kamu punya 7 kemudian berhutang negatif 78 berarti hutangmu itu masih negatif 71. Oke, berarti suku ke-40 dari barisan tersebut adalah negatif 71. Oke, mudah ya. Jadi tulis dulu, cari dulu polanya, apakah ini aritmatika atau geometri. Kalau di sini isinya itu plus 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 atau min min min, oh berarti aritmatik. Kalau di sini kali 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 atau bagi bagi bagi, oh berarti itu geometri seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya. Di dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi dan seterusnya. Banyaknya kursi pada baris ke-20 adalah. Nah, di sini cukup mudah teman-teman. Paling depan, oh berarti ini kita letakkan paling kiri ya, 12. Kemudian 14 itu adalah di baris kedua. Baris ketiga itu adalah 16 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah baris ke-20. Berarti di sini adalah U20 itu yang ditanyakan. Oke, sekarang kita cari dulu polanya. Apakah polanya itu penjumlahan, apakah pengurangan, atau perkalian, atau pembagian gitu ya. 12 ke 14. Oh, ternyata ditambah 2. 14 ditambah 16 ternyata ditambah 2. Maka di sini kita dapatkan bedanya adalah 2. Positif 2, nggak usah ditulis plus 2 ya, 2 gitu aja. Tapi kalau bedanya itu negatif ya ditulis negatif gitu. Oke, B-nya 2. A itu adalah suku awal atau suku pertama yaitu 12. Kita tulis 12. Kemudian N itu yang ditanyakan tadi, baris ke-20. Oh, berarti N-nya adalah 20. Udah selesai yang diketahui. Ya, kita tinggal kerjakan saja dengan menggunakan rumus. Rumusnya apa? UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Ya, maka di sini kita bisa tuliskan U20 karena yang ditanyakan adalah suku ke-20 sama dengan A, tulis 12. A kan tadi 12 ya, ditambah N-1, 20 kurangi 1. Dikalikan B, B-nya 2. Berarti kita dapatkan 12 ditambah 20 dikurangi 1 itu 19 dikalikan 2. Berarti 12 ditambah 38. Nah, 12 ditambah 38 berapa? 50. Oke, berarti jawabannya untuk nomor 2 adalah 50. Oke, yang mudah ya.
Jadi dilihat dulu polanya, ya langkahnya tadi ditulis dulu. Kalau di sini kan soal cerita, ini sering keluar loh teman-teman ya, untuk soal-soal cerita seperti ini. Jadi ditulis dulu polanya, kemudian dicari polanya apakah plus atau negatif. Kalau plus negatif berarti aritmatika, kalau kali atau bagi berarti geometri. Nah di sini kemudian dicari yang diketahui A, B, N, ini yang harus dicari. Kemudian baru dicari U20 berapa nilainya. Oke ya teman-teman. Untuk yang A barisan aritmatik saya rasa sudah bisa. Kemudian kita masuk ke deret aritmatika. Nah rumusnya sudah ada teman-teman, boleh memilih menghafal yang mana. Kalau saya yang ini saja, karena ya memang dari dulu memang hafalnya itu ya. Maksudnya tidak usah nyari UN gitu, langsung di situ kita masukkan A dan B dan N, sudah selesai ketemu ya. Jadi kalau aritmatika itu kita cari A, cari B, cari N, langsung kerjakan ketemu gitu ya. Yuk sekarang kita masuk ke soal. Diketahui deret aritmatika 1, 5, 9 dan seterusnya. Jumlah 10 suku pertama adalah. Nah kita tulis dulu apa yang diketahui. A, suku awal berapa? 1. Nah B, bedanya berapa? Ya kita lihat dari 1 ke 5 itu plus 4. Dari 5 ke 9 itu plus 4. Oh, berarti B-nya adalah 4. Ya, B itu kan selisihnya. Nah, kemudian N. N-nya yang ditanyakan apa? Jumlah 10 suku pertama. Oh, berarti N-nya 10. Oke, gitu aja yang diketahui. Langsung kita masukkan ke rumusnya. S10. Karena N-nya 10 ya teman-teman ya. N per 2. Oh, berarti 10 per 2. N-nya kita ganti dengan 10. Nah, angka 2 di sini tetap. Di rumus itu tetap ya. Selalu 2 ya teman-teman ya. Kemudian 2 dikalikan A. A-nya 1 ditambah N-1. 10 min 1. B dikalikan B. B-nya berapa? 4. Nah, tinggal kita hitung. 10 bagi 2, 5. 2 kali 1, 2. 10 kurangi 1, 9. Ya, 9 dikalikan 4, 36. Nah, berarti 5 dikalikan 2 tambah 36, 38. 5 tambah 38 berapa? Ya, 5 tambah 38, 190. Ya, berarti jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Oke, yang mudah ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan. Yuk. Nah, ini agak panjang teman-teman. Perhatikan ya. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 10, suku keenam adalah 16, dan jumlah 12 suku pertama adalah, nah yang ditanyakan adalah jumlah 12 suku pertama. Nah kita tulis dulu apa yang diketahui. Di soal itu yang diketahui adalah suku ketiga. Suku ketiganya 10. Kemudian suku keenamnya 16. Yang ditanyakan adalah jumlah 12 suku pertama. Oh, S12 yang ditanyakan. Nah, itu yang diketahui di soal. Lalu gimana kita kerjanya? Ya, dari sini kan bisa kita uraikan, teman-teman. Jadi kalau menemukan soal seperti ini, U3 itu apa toh? Oh, U3 itu A plus 2B. Itu namanya U3. Ya, tadi ingat ya rumus UN ya. Rumus UN tadi kan A plus N-1 dikalikan B kan gitu. Berarti kalau U3 berarti A plus 3 min 1 kali B. Sama dengan A plus 2B gitu ya. Jadi U3 itu A plus 2B. Berarti kalau U4 A plus 3B. Ya, dari angka ini dan ini itu berkurang 1. Ya, U5 A plus 4B. Gitu cara cepatnya ya. U6 A plus 5B gitu. U100 sama dengan A plus 99B. Itu aja. Ya, mudah ya teman-teman ya. Jadi U6 tadi apa? A plus 5B gitu ya. Nah, yang atas itu hasilnya adalah 10, yang bawah hasilnya adalah 16. Nah, di sini bisa kita eliminasi teman-teman. Langsung kita kurangkan boleh. 2B dikurangi 5B. A dikurangi A habis ya, hilang ya. Kemudian 2 dikurangi 5 ini min 3B. Ya, kemudian 10 dikurangi min 16 ini min 6. Berarti B-nya sama dengan min 6 dibagi min 3. B-nya adalah 2. Oke, sudah ketemu B-nya 2. Kita tulis B-nya 2. Nah, kalau B-nya sudah ketemu 2, kemudian kita masukkan ya, kita masukkan ke salah satu persamaannya, ke 1 atau ke 2 boleh ya. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Kita pilih yang atas saja, yang kecil ya. Jadi A plus 2B sama dengan 10. B-nya kita ganti dengan 2.
A ditambah 2 kali 2 ya sama dengan 10. Berarti A ditambah 4 sama dengan 10. A sama dengan 10 dikurangi 4. A sama dengan 6. Oke, ketemu. A-nya 6, B-nya 2 kan gitu. Ya, N-nya tadi berapa? 12 kan yang ditanyakan 12 suku pertama. Nah, sudah ketemu A, sudah ketemu B, sudah ketemu N, selesai. Sekarang kita kerjakan S12. Pakai rumus yang kanan ya. Sn sama dengan N per 2. N per 2 berarti 12 per 2. Kali 2A berarti 2 kali 6. Plus N min 1. 12 min 1 kali B. B-nya 2. Nah, 12 per 2 itu 6. 2 kali 6 itu 12. Ditambah 11 kurangi 1, 12 dikurangi 1 itu 11. 11 dikali 2 itu 22. Maka kita dapatkan 6 dikalikan 12 ditambah 22 berapa teman-teman? Ya, 34 ya. Nah, 6 dikalikan 34 berapa? Ya, 6 dikalikan 34 itu kalau tidak salah hasilnya adalah 204. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke ya, mudah ya. Jadi jenis soal seperti ini ya juga kadang keluar teman-teman. Tidak hanya seperti soal yang pertama itu. Oke, jadi itu adalah deret aritmatika. Nah, sekarang kita masuk ke barisan geometri. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, kita langsung ke soalnya. Suku ke-6 barisan bilangan 3, 6, 12, 24 adalah. Nah, di sini kan kita belum tahu kalau kita menemukan soal ini itu aritmatika atau geometri ya. Nah, caranya teman-teman ya lihat saja polanya. Sebenarnya dari 3 ke 6 ini kan bisa plus 3 ya. Tapi kan dari 6 ke 12 kan bukan plus 3, ini kan plus 6. Maka otomatis di sini bukan barisan aritmatika ya, bukan aritmatika. Karena itu tadi polanya berbeda. Kalau aritmatika itu polanya sama, plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 gitu. Nah, kalau di sini misal kalau misalnya bukan plus, berarti ini kan bisa kali 2. Nah, terus dicek lagi 6 ke 12, ternyata kali 2 juga. 12 ke 24, ternyata kali 2 juga. Perkaliannya sama semua nih. Nah, berarti ini adalah barisan geometri kan gitu. Nah, 2 ini itu yang dinamakan dengan R. R itu rasio atau perbandingannya. Oke, R-nya 2. Terus kita cari A. A-nya itu suku pertama ya. A-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari N. N-nya 6 jelas karena yang ditanyakan suku ke-6. Sudah ketemu semua unsur-unsurnya ya. R, A, N. Nah, sekarang kita cari UN. U6 ya. U6 itu berarti A dikalikan R pangkat 6 dikurangi 1 kan gitu ya. Pangkatnya dikurangi 1. Nah, A-nya berapa? 3 tulis. R-nya berapa? 2. 6 kurangi 1, 5. Berarti 3 dikalikan 2 pangkat 5 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yaitu 32. Nah, berarti kita dapatkan hasilnya itu adalah 96. Oke, berarti untuk soal nomor 5 jawabannya adalah 96. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke bagian nomor 6. Diketahui barisan geometri 128, 64, 32, 16 dan seterusnya. Suku ke-8 dari barisan tersebut adalah. Nah, ini kita cek lagi teman-teman. Dari sini ke sini. Di sini sebenarnya kan boleh ini dikurangi 64 bisa. Ini dikurangi 32. Loh, kok beda? Berarti kalau beda bukan barisan aritmatika dong ya. Aritmatika tadi kan harus sama. Coba sekarang kita cek. Dari 28 ke 64 itu gimana? Ternyata bisa dikali setengah. Atau dibagi 2. Dibagi 2 itu kan sama aja dengan dikali setengah ya teman-teman ya. Kali setengah. Kemudian dari sini juga dikali setengah. Ya, jadi 128 kali setengah itu 64. 64 kali setengah itu 32. 32 dikali setengah itu 16. Ya, maka di sini R-nya adalah setengah gitu ya. R-nya setengah ya teman-teman ya. A-nya berapa? A-nya suku pertama yaitu 128. Nah, kemudian N-nya itu adalah 8 karena yang ditanyakan 8. Nah, sekarang dari sini kita masukkan ke rumusnya.
ya UN atau U8 itu sama dengan A R pangkat N-1, 8 min 1, 7 ya. 7 dapatnya dari 8 min 1. Nah, A-nya kita tulis, A-nya tadi 128. R-nya kita tulis, R-nya tadi setengah. Setengah pangkatnya 7 ya, teman-teman ya. Nah, kita hitung sekarang. U8 sama dengan, ini lanjutannya ke sini ya. U8 berarti 128 dikalikan setengah pangkat 7 itu sama saja dengan 1 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7 gitu. Jadi 128 itu dikali 1 pangkat 7 itu 1, 2 pangkat 7 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 128. Bisa dicek sendiri ya teman-teman ya. Nah, 28 dikalikan 128. Kita sederhanakan, kita bagi jadi dapat 1. Oke, jadi suku ke-8 hasilnya adalah 1. Iya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke ya, mudah ya, sarannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu deret geometri ya. Di sini nanti ada soalnya, tapi jarang. Saya kasih contoh satu ya, teman-teman ya. Oke, seutas tali dipotong. Nah, ini sering keluar juga ya. Ini sering soal yang sering keluar di deret geometri ini adalah soal cerita seperti ini. Jadi seutas tali dipotong 5 bagian sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 4 cm, potongan tali terpanjang 324 cm, maka panjang tali semula adalah berapa? Oke, perhatikan kalimatnya. Dipotong menjadi 5 bagian. Berarti ada U1, ada U2, ada U3, ada U4, ada U5 karena dipotong menjadi 5 bagian. Nah, potongan terpendek artinya U1-nya ya teman-teman ya. U1-nya adalah 4. Dan potongan terpanjang, oh berarti U5-nya itu adalah 324. Yang ditanyakan adalah panjang tali semula. Panjang tali semula itu berarti yang ditanyakan adalah semuanya. S5 teman-teman. S5 itu ya potongan pertama ditambah potongan kedua, potongan ketiga ditambah potongan keempat ditambah potongan ke-5. S5 itu namanya seperti itu ya. Karena kan tali semula kan itu kan sebelum dipotong ya. Panjang tali semula itu kan sebelum dipotong. Maka kita sama saja mencari S5. Oke, sekarang kita kerjakan ya. Caranya gimana? Kita tulis saja. U1 itu kan diketahui 4 ya tadi ya. Kemudian U5 tadi diketahui 324 kan gitu ya. Maka di sini kita masukkan rumus. U tadi apa tahu rumusnya? UN untuk yang aritmatika tadi apa tahu? UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 kan gitu ya. UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1 ya. Oke. Nah, di sini teman-teman itu kita tuliskan saja karena di sini yang diketahui U5, maka di sini U5 sama dengan A dikalikan R pangkat N-nya kan 5 ya, 5 kurangi 1, 4. Ya, sama dengan berapa? Sama dengan 324. Jadi AR pangkat 4 sama dengan 324. Nah, kalau U1 itu kan sama aja dengan A. A saja ya teman-teman ya. AR pangkat 0 kan harusnya. Tapi R pangkat 0 ini kan 1 nilainya. Maka ditulis A saja. Jadi A itu adalah 4. Nah, AR pangkat 4 sama dengan 324, sedangkan A itu adalah 4. Nah, kalau geometri ini kita bagi teman-teman ya. AR pangkat 4, A-nya kita hilangkan. Berarti R pangkat 4 sama dengan nilainya, ini 32 bagi 4 itu kita dapatkan 8. Ya, 4 ini berarti 1, 81 ya, 324 itu 81. Nah, R pangkat 4 sama dengan 81. Padahal 81 itu boleh ditulis 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81. Sudah sama-sama pangkat 4, buang saja pangkatnya. Berarti R-nya berapa? 3. Gitu. Ya. Jadi itu cara menyelesaikan deretnya. Kita sudah temukan R-nya 3. Kita temukan A-nya tadi berapa? 4. Kan gitu ya. A-nya 4, R-nya 3. Ya. Oke, sudah ketemu ya. A-nya 4, R-nya 3. Nah, N-nya berapa N-nya? N-nya 5. Karena tadi kan yang ditanyakan adalah S5. Ya, yang ditanyakan adalah tali tali sebelum dipotong ya. Artinya 5 bagian itu digabung jadi 1. Berarti S5. Nah, S5 kita masukkan saja S5.
Pilih rumus yang mana? Ayo coba. R-nya 3. 3 itu kan lebih dari 1. Ini ya berarti ya. Kalau yang ini nanti kan pecahan, kalau soalnya pecahan. Berarti kita pakai rumus yang ini. S5 sama dengan A, tulis 4, dikalikan R, R-nya kita ganti dengan 3, pangkat N, N-nya 5, kemudian dikurangi 1, dibagi dengan R kurangi 1. 3 kurangi 1. R-nya kan 3. 3 kurangi 1. Berarti di sini 4 dikalikan 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 berapa teman-teman? 243 ya kalau tidak salah ya. Dikurangi 1 dibagi dengan 3 kurangi 1 itu 2. Oke, ini bisa sederhanakan dulu. Ini 2, ini 1. Berarti 2 dikalikan 242. Ya, 243 kurangi 1 kan 242 ya. Jadi kita dapatkan 2 dikalikan 242. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 484. Oke, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Agak panjang karena soalnya cerita teman-teman. Nanti kalau sudah terbiasa nanti gampang ya, saya yakin. Oke, deret geometri saya rasa cukup. Kemudian kita ke deret tak hingga. Nah, deret tak hingga soalnya itu seperti ini misalnya. Tentukan jumlah deret tak hingga dari 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2 dan seterusnya. Jadi tambah terus, tambah terus. Berhentinya berapa ini Pak? Nah, tidak ada berhentinya, ini terus yang namanya tak hingga. Nah, cara ngitungnya gimana? Kita tinggal gunakan rumus ini saja. Tulis A-nya berapa? Oh, 16. A itu kan yang paling kiri, suku pertama. Kemudian R, rasio. Rasio tadi cara ngitungnya ini ya. Suku setelahnya dibagi suku sebelumnya, berarti 8/16. Hasilnya adalah setengah, disederhanakan ya. Bagi 8 ini dapat 1, bagi 8 dapat 2. Berarti R-nya setengah. Ya, jadi cara mencari rasio gitu ya. Atau kalau mau membagi 4 dibagi 8 juga boleh, dapatnya tetap setengah. Atau 2 bagi 4 juga boleh, dapatnya setengah. Jadi nyari rasio itu perbandingan antara suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Ya, ketemu R-nya setengah ya. Kemudian A-nya 16. Ya, kita tinggal masukkan rumus saja. S tak hingga sama dengan 16 dibagi dengan A-nya kan 16 ya. 1 dikurangi R, R-nya setengah. Nah, 16 dibagi 1 dikurangi setengah itu berapa? Ya setengah ya. Kamu punya 1 diambil setengah, tinggal berapa? Ya setengah ya. Berarti 16 dibagi setengah itu sama saja 6 dikali 2/1 ya. Jadi kali, ini yang bawah dibalik. Ya, 16 kali 2/1 berarti 32. Oke, jadi jumlah semuanya nanti adalah deret tak hingganya adalah 32. Oke, tenang teman-teman, masih ada lagi soal teman-teman. Ya, kita semangat ya. Nah, ada soal bentuknya seperti ini. Ya, ternyata keluar teman-teman. Tidak ada lanjutannya, ternyata ini deret tak hingga. Kita tentukan saja A-nya berapa. Oh, A-nya 10 ya. Kemudian kita tentukan R. R tadi apa rumusnya? Suku sebelumnya dibagi suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. 5/10 disederhanakan setengah. Ya, atau 5/2 dibagi 5 juga boleh. Nanti hasilnya tetap setengah, teman-teman. Oke ya, A-nya 10, R-nya setengah. Kita masukkan ke sini, S tak hingga. Berarti A-nya 10 dibagi 1 dikurangi setengah. Ya, berarti 10 dibagi 1 kurangi setengah itu setengah. 10 dikalikan 2/1. Artinya 10 dikali 2, 20. Oke, ketemu deret tak hingga, seperti itulah gampangnya. Oke ya, jadi itu teman-teman yang kita bahas pada hari ini, cukup panjang, semoga bisa bermanfaat. Dan di sini tentu saja ada satu soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Teman-teman silahkan dicoba, ini aritmatik atau geometri atau tak hingga, silahkan teman-teman tentukan sendiri, kemudian silahkan dijawab, tuliskan di kolom komentarnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, video kita sudah terlalu panjang. Setelah ini teman-teman silahkan request, setelah ini kita akan bahas apa. Oke, terima kasih, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.